Sakit hatiku ya Allah. Awak ceramah orang itu main slot kan nggak ada otaknya. Mengadu Nabi Nuh tuh. Hati dengan slot tuh. Ada nggak di sini judi online? Gak usah cerita, nggak ada kau. Mana-mana sekarang judi online marah Pak. Tangkap itu Pak Waka. Ini yang komunitas HP mereng ini tangkap aja. Judi online itu haram. Mau kau pakai chip, mau nggak pakai chip, haram. Kenapa? Pakai chip. Kalaupun kau jackpot, kau menang, kau kasih makan anak binimu, tak menjadi darah daging untuk mereka. Betul? Betul, tapi main juga kau. Sehat Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Malam ni agak lain ku tengok. Kenapa Ustaz? Tak nampak muka ibu tu, hitam semua. Gelap, tak nampak. Tak bisa ku tengok mana nenek-nenek, mana yang masih muda, mana nenek. Coba yang nenek-nenek pindah ke belakang aja deh, coba. Enggak, soalnya kalau udah nenek-nenek di depan makin capek ku tengok. Betul? Ustaz mengejek nenek-nenek, mengejek kami Ustaz? Tidak. Itu artinya sebagai pelajaran untuk diriku. Ucai, hari ini kau masih muda, hari ini kau masih semangat, hari ini kau masih bisa berdiri tegak. Tapi yakinlah suatu saat nanti kau akan mengalami masa seperti kami. Betul? Hari ini kau bergigi, suatu saat kau akan pakai gigi palsu Cai. Jangan sombong. Tapi mudah-mudahan aku yakin ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini semua adalah wanita-wanita salihah, para orang tua yang salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Kok sedikit yang jawab? Janda semua macam mana? Yang jawab sedikit, cuma yang di depan, berarti yang belakang janda semua ini. Allahu Akbar ya. Kemudian kita semua sehat ya Bu. Amin. Sehat Pak? Sehat Pak? Insya Allah. Hitam semua muka Bapak tuh, sama macam Ibu tuh. Tapi insya Allah tak nampak kita, tak nampak Ustadz wajah kami. Insya Allah hati kami semua bersih Ustadz. Amin. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama, asatis wa asatizah, para mu'alim wa mu'alimah, para masyayikh yang hadir pada malam hari ini, yang gak bisa kusebutkan satu persatu. Wabil khusus Abuya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis. Salam hormat, salam takjim. Kita semua berdoa mudah-mudahan ulama-ulama di negeri Bengkalis ini senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Amin. Kalau mau negerimu berkah, kalau mau tempatmu senantiasa Allah turunkan keberkahan, muliakan ulama-ulama di tempatmu ini Bapak Ibu. Muliakan guru-guru ngaji, muliakan guru-guru MDA, muliakan tuan-tuan guru kita, abuya-abuya kita. Kenapa? Asbab mereka lah Allah turunkan keberkahan untuk negeri Bengkalis ini. Amin. Amin. Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Bengkalis, Ibu Kasmarni Esos MMP, Masya Allah. Bupati Bengkalis Datuk Seri Setia Amanah Seri Perdana Payung Negeri. Sehat-sehat Ibu, terima kasih undangannya. Aku berharap terus diundang. Amin. Kalau udah kemarin ini senang betul aku, iya. Tak kenapa, senang aja bawaannya. Kita berdoa untuk pemimpin kita di negeri Bengkalis ini senantiasa Allah jaga dan Allah kasih kekuatan. Amin. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bengkalis Datuk Seri Timbalan Setia Amanah Dr. Haji Bagus Santoso. Beliau baru hadir dari Jakarta. Naik City ngaku Ustaz, rupanya rodanya nggak bisa turun, kurang oli.
Alhamdulillah beliau selamat. Masya Allah, langsung kemari beliau, tak ikut makan tadi kan. Insya Allah sehat-sehat Pak Wakil ya. Jadi gimana? Udah digandeng lagi, senang lah ya. Masya Allah, kita doakan tetap serasi selamanya, amin. Yang terhormat, tenang aja Pak, tenang. Tadi kuncinya apa? Sabar. Merah telinga biasa itu. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Bengkalis, insya Allah sehat-sehat Pak Dokter. Kemudian yang terhormat para Forkopimda, Kapolres Kabupaten Bengkalis yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakapolres, Bapak Faris, sehat-sehat Pak. Kemudian dan Ramil, oh Dandim, oh iya dan Ramil kecamatan, sehat-sehat Pak Dan Ramil ya. Pak Dandim, ini Pak Dandim atau mewakili? Langsung, yang mewakili Pak Waka, wakil belakang. Ini ketua-ketua semua ini. Sehat Pak Kapolri dan TNI kalau sudah senantiasa duduk bersanding, mudah-mudahan keutuhan NKRI selalu terjaga. Allahu Akbar. Yang terhormat Bapak siapa Pak? Oh Bapak anggota, ya karena aku nggak tahu, salah aja aku bertanya mereka. Bapak anggota Dewan, sebelahnya? Jaksaan, mewakili belakang. Arah betul Ustaz ini. Bapak siapa Pak? Ayolah yang 4 itu bapak-bapak lah, mudah-mudahan sehat semua. Kemudian Kiai Haji Salman Amrillah Qori kita tadi, Masya Allah, luar biasa suaranya ya Bu. Kita mudah-mudahan kita minta kepada Allah melalui lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan beliau tadi, Allah tambah keberkahan untuk negeri Bengkalis. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita nanti adalah anak-anak generasi Quran. Amin. Tergantung mama bapaknya juga. Kalau emak ayahnya tidak mau kenal Quran, maka jangan harap anak-anakmu juga dekat dengan Al-Quran. Maka kata Nabi, ibda' binafsi, awali dari dirimu sendiri. Kalau kau mau melahirkan anak-anak yang dekat dengan agama, yang dekat dengan Quran, cinta dengan ulama, kita awali dari diri kita Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan dengan kita senantiasa taat kepada Allah, Allah berikan kita keturunan yang cinta kepada agama ini. Amin. Bapak Kabak Esra beserta staf dan jajarannya, insya Allah Pak Kabak ya, beliau baru balik haji, kita doakan mudah-mudahan hajinya mabrur ya. Kemudian siapa lagi yang mau menghormati? Pak Kejaksaan, Pak Kajari, Pak Pengadilan, Pak siapa lagi? Pak Basnas. Ya udah itu aja lah, semua yang nggak bisa aku sebutkan, mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Ibu-ibuku yang tercinta, yang di belakang, yang dengar ceramah sambil ngerumpi, lanjutkan Bu. Payah ibu-ibu ini, pantang tak tertengok, berkombur, bercakap di belakang ya. Apa-apa lanjutkan Bu ya, yang penting ibu senang insya Allah. Awak tak boleh marah-marah di sini. Kenapa? Bupatinya perempuan. Sedang awak punya bini awak tak bupati aja kurus kering. Apalagi kalau bini awak jadi bupati, apa nggak pendek nafas awak kan? Maka sehat-sehat buat kita semua. Ibu bapakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangga dan senang menengok kita. Kenapa Ustaz? Di saat orang yang lain sibuk dengan urusannya, di saat hari ini manusia lain sibuk dengan dunia, tapi malam hari ini masyarakat Kota Bengkalis semua berkumpul bertumpah ruah mendengarkan majelis ilmu Bapak Ibu.
Maka Rasul malam ini menghadap Allah buat laporan. Apa laporannya? Dia ngomong sama Allah, ya Rabb, ya, aku mau bawa laporan ya Allah. Apa itu wahai kekasihku Muhammad laporanmu? Aku mau mengadukan malam ini, mau kutunjukkan kepadamu duhai Allah, betapa cintanya umatku kepada agama ini. Mana tuh? Tuh Gunung Kardis. Ngapain rupanya mereka? Mendengarkan majelis ilmu ya Allah. Tak beratap, duduk di lesehan, gelap-gelapan. Dalam hati bapak tuh, ini yang paling kami senang Ustaz. Pandang mereka ya Allah. Wah, Allah memandang kita dengan pandangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin. Ar-Rahman Ustaz buat siapa ya? Mau kita yang beriman, mau kita yang tidak beriman, Allah kasih. Mau kita ke masjid, kita tidak ke masjid, Allah bagi. Mau kita sholat, tidak sholat, Allah tetap kasih. Tapi Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang tertentu. Siapa dia? Kita yang mudah-mudahan hadir pada malam hari ini. Ustaz di atas bersama dengan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami dipandang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu-ibu muslimat yang baju hijau di sana dipandang Allah. Kami Ustaz yang gelap-gelap, itu aku yang tak tahu itu. Pandi-pandi lah bercakap kau sama malaikat kan. Nih, maka Allah pandang kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan duduk kita ini mendatangkan kucuran keberkahan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, perhatikan. Dalam hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, betul? Dalam hidup kita tidak pernah lepas dengan yang namanya cobaan, betul? Kenapa Allah berikan kita ujian dan cobaan? Tidak lain dan tidak bukan, Allah pengen tahu sebesar apa kesetiaan kita kepadanya. Allah pengen tahu tuh. Makanya Allah ngomong dalam Quran, apa kata Allah? Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Hei orang-orang Gunung Kardis, manusia, jangan kau merasa setelah kau beriman kepada aku lalu kau gak kuuji. Salah. Justru setelah kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah Allah akan berikan ujian kepada kita. Maka semakin tinggi keimanan orang Pak, semakin besar ujiannya. Dulu dia cuman setahap, biasa aja ujiannya. Naik kabak, sebelum kabak kasih agak naik sedikit, dari kasih naik kabak agak berat, jadi kadis berat kali. Semakin tinggi maka semakin besar ujiannya Pak. Enggak ada ujiannya kan wakil bupati seluruh hidupnya tuh. Orang fokus dengan sama aja, handphone ya. Udah Pak, gak apa Bapak kampanye, insya Allah Kasmarni Santoso 2 periode, amin. Allahu Akbar. Dengar aja, matikan handphone, tahu siapa lah Bapak kampanye. Udah menang ya kalian nanti ini, amin. Selalu aja Ustaz kampanye, tidak, aku berdoa. Bukannya salah kalau orang berdoa. Tuh, hari ini semakin tinggi tingkatan kita, semakin besar ujian kita Bapak Ibu. Jangankan kita yang manusia, suang Nabi dan Rasul saja diuji oleh Allah, betul? Benar nggak? Oh iya. Siapa dia? Tuh Nabi Nuh alaihi salam Pak Bu, contohnya. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, umatnya cuma 90 orang. Kenapa Ustaz? Oh, sangkingkan bajingan plus tengiknya umat Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Nuh itu ceramah, umatnya tutup kuping, nggak mau dengar. Kalau orang sekarang Ustaz ceramah, dia main handphone. Ustaz ceramah dia berkipas,
Ustaz ceramah dari bawah panggung merokok. Itu yang merokok kudoakan kebakar mulutnya gitu. Aku geram aja kudahan. Dari tadi ku tahankan masam, dia pula macam kereta api mulutnya gitu. Jijik aja aku nengoknya, iya. Nabi Nuh tujuannya besar, 900 tahun berdakwah Bapak Ibu, cuman 90 orang umatnya, 10 tahun sekali cuman dapat 1. Bayangkan Pak, kampanye 900 tahun cuman dapat 90 orang. Ibu sama ini gak bala kampanye udah menang, coba ngeri gak tuh? Lama-lama Nabi Nuh jengkel sama umatnya, ngelapor sama Allah, ya Allah kalau kayak gini nengok umatku ya Allah, aku ampun ya Allah. Ampun kenapa wahai Nuh? Udahlah hancurkan aja lah, binasakan aja lah ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin ya Allah. Nggak nyesal kau Nuh? Enggak. Ikhlas kau? Ikhlas sekali pun. Geram kali aku dah. Sakit hatiku ya Allah. Awak ceramah orang itu main selot, kan nggak ada otaknya. Mengadu Nabi Nuh tuh. Hati dengan selot tuh. Ada nggak di sini judi online? Nggak usah cerita, nggak ada kau. Mana-mana sekarang judi online marah Pak. Tangkap itu Pak Waka. Ini yang komunitas HP mereng ini tangkap aja. Judi online itu haram. Mau kau pakai chip, mau nggak pakai chip, haram. Kenapa? Pakai chip. Kalaupun kau jackpot, kau menang, kau kasih makan anak binimu, tak menjadi darah daging untuk mereka. Betul? Betul, tapi main juga kau. Anakku. Ustaz kami nggak depo Ustaz. Walaupun kau nggak depo tetap haram. Kenapa? Bisa melalaikan ibadah Pak. Orang kalau sudah main spin, main slot itu, panggilan azan pun udah nggak dengar lagi telinganya. Ayo ala salah, Big Queen, Big Queen Bu. Hayya 'alal falah, Superwin. Ustaz kenapa apal? Dulu sempat main lah. Udah tegade kereta itu baru tahu batal. Maka hati-hati dengan judi online. Hati-hati kita Pak. Kalau mau mengkalis nih berkah, hilangkan judi online. Mau apapun judi itu tangkapi Pak. Maka hati-hati kalau suamimu tengah malam dia belum tidur, main handphone, handphonenya mereng, positif nyelot. Gak ada cerita itu lah. Gak ada cerita. Maka hati-hati kita. Auzubillahimin. Hati-hati. Jangan nodai kemuliaan negeri Bengkalis ini dengan perkara-perkara maksiat. Betul? Kalau mau berkah turun, ya. Maka maaf, Allah ngelapor sama Allah. Binasakan saja umatku ya Allah, aku udah nggak sanggup lagi ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin. Kalau begitu, kau buat kapal ya Nuh? Kapal? Dari mana buatnya ya Allah? Dari kayu. Kayunya mana? Tanam dulu. Bayangkan Pak, suruh buat kapal dari kayu. Enggak, kalau memang nggak senang aku ceramah dan gini caranya. Enggak ngeri Pak, tadi kan Al-Quran tak ada bunyi-bunyi, enggak ngeri Pak. Aman, kau di bawah, aku di atas, kebetulan mati aku nih. Buat kapal Nuh dari kayu, tapi kayunya tanam dulu.
ditanam sama Nabi Nuh. Nunggukan panen kayu, Nabi Nuh mulai buat bahan untuk buat kapal. Nabi Nuh mulai buat bahtera di mana? Tengah padang pasir. Begitu Nabi Nuh buat kapal di tengah padang pasir, itu umatnya yang nggak senang sama Nabi Nuh, semua ngitek, Pak Bu. Tengok tuh, Nuh mulai gila. Kenapa? Masa ia buat kapal di tengah padang pasir? Cemana mau berlayar? Nabi Nuh diam aja. Kapal selesai, belum ada perintah untuk masuk, Pak. Akhirnya apa? Orang-orang yang tak suka dengan Nabi Nuh, maaf, buang air besar dan air kecil masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Sambung kalisnya ada juga nampak bodi. Udah gelap-gelapan sana. Tuh, semua tak suka sama Nabi Nuh, buang air besar, buang air kecil ke kapal Nabi Nuh. Luar biasa nggak? Diduri rumahnya, tapi rela dia datang ke sana. Jauh rumahnya, tapi dia rela untuk mengotori kapal Nabi Nuh. Akhirnya apa? Kotor kapal Nabi Nuh. Wow. Sampai-sampai diceritakan ada orang yang sedang lumpuh. Lumpuh, tahu lumpuh? Lumpuh, nggak bisa jalan. Dipanggil ya tukang ojek. Niat kali kawan tuh. Antarkan aku dulu ke kapalnya Nabi Nuh. Ngapain? Nak buang. Di situ buang, Bu. Begitu dia selesai buang, dia nak bangkit, terpleset sama kotorannya sendiri. Begitu terpleset, bisa jalan dia, langsung bercakap mulutnya kan, woi bisa jalan aku woi. Kenapa bisa jalan? Kepleset ku. Waktu itu Allah udah murka, dikirim penyakit luar biasa kan. Akhirnya orang-orang pada zaman Nabi Nuh berebut ke kapal Nabi Nuh. Ngapain Ustaz? Berebut kotorannya sendiri untuk lulur. Makanya bersyukur Bu, sekarang lulur ada. Nah, glowing muka ibu ada skincare. Bersyukur ibu. Kalau dulu tengok tuh, pakai Makanya udah ada skincare, nggak usah sombong. Kasihan ini suamimu itu. Mukamu yang berkilat, muka orang itu yang tertekan. Betul. Kasihan awak kadang-kadang nengoknya. Awak tengok bininya, cantik. Mana lakimu? Ini, ya Allah, begitu. Sedih awak. Makanya Bu, kau jangan sok paten lah. Jangan mentang-mentang kau cantik, kau sombong. Ingat, cantik ganteng itu tidak menentukan manusia masuk surga, Pak. Dengar Pak Wakil. Cantik ganteng itu tidak menentukan masuk surga. Makanya Nabi ngomong, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah. Tadi pertama ceramah, aku suruh nenek-nenek ke belakang. Ini bertambah belak nenek ke depannya. Pas pula di muka aku. Enggak buat hilang bahan model-model begini. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajahmu, tidak melihat penampilanmu. Kalau masuk surga karena wajah, masuk surga karena penampilan. Orang Bengkalis nih tak ada yang masuk surga. Kira ganteng kali loh, kira ada yang cantik, gak ada. Kalau perkara tolak ukur masuk surga itu wajah, penampilan. Pak Wakil, gak masuk list Pak, berat. Berat Pak, berat. Serius. Bukan wajah, bukan penampilan yang buat kita masuk surga. Kalau masuk surga karena penampilan, artis-artis duluan Pak. Aldebaran, Sahrukan, aku akan masuk. Gak kok
kayaknya kan nggak senang kali. Makanya bukan perkara penampilan Pak masuk surga, Bu. Wa amwalikum, dan bukan perkara harta kita masuk ke dalam surga. Kalau surga hanya dihuni hanya orang-orang yang berharta, konglomerat, pejabat yang masuk surga. Kasihan tuh tukang telur gulung, tukang pop ice, tukang es tebu, tukang balon, nggak masuk surga. Tapi adilnya Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kita. Maka kalau hati nak elok, hati nak cantik, perbuatan nak bagus, nih kuncinya ada di hati. Macam mana hati supaya nak elok, berkah datang Ustaz? Nah, nanti kita sampai ke sana pelan-pelan. Ya kan? Insyaallah kita ngaji sampai ke sana. Ini sampai jam berapa ini, Bu? Jam? Jam 1. Ibu enak, cuma dengar mulutku koyak, Bu. Sudah. Lanjut nggak? Sampai mana tadi? Lupa. Bersih kapal apa namanya? Kapal Nabi Nuh gara-gara umatnya berebut kotorannya, Pak. Setelah kapal Nabi Nuh sudah bersih, nah baru turun perintah dari Allah. Nuh, bawa masuk umatmu ke dalam. Suruhnya umatnya masuk. Jangan lupa Nuh, bawa hewan barang sepasang. Maka Nabi Nuh cari hewanlah sepasang. Unta sepasang, sapi sepasang, kambing sepasang, itik sepasang, ayam sepasang, nyamuk sepasang. Nyari nyamuk ini yang lama waktu itu. Nyari nyamuk sepasang tuh. Kenapa semua mau ikut kan? Bandal, sepasang aja kata Allah, kan sini aja katanya. Udah masuk semua, tutup bahtera. Begitu bahtera ditutup, Pak, seketika Allah turunkan hujan yang lebat, tsunami di mana-mana, kapal mulai bergerak, akhirnya kapal mulai berlayar. Begitu kapal mulai berlayar, Nuh risau. Kenapa Nuh risau, Ustaz? Karena ada dua orang yang dia cintai nggak nampak. Siapa? Anaknya sama istrinya. Dia keliling kapal, ditariknya anaknya, dicarinya. Ada yang nampak kanan, ada yang nampak kanan, ada yang nampak kanan. Nggak ada, pening Nabi Nuh. Ada yang nampak kanan? Nggak ada. Risau Nabi Nuh, naik ke atas kapal, dicari. Nabi Nuh mulai teliti satu-satu bukit. Ternyata anaknya ada di salah satu bukit itu, Pak. Arahkan kapal itu ke sana. Mengarah kapal itu ke sana, Pak. Dipanggilnya anaknya. Kanan! Kanan! Nyambung aja mulutnya. Dia macam apa? Lalu konsentrasi aja. Kanan. Masuk nak. Ikut papa. Gitulah kira-kira. Nanti kau mati nak. Enggak papa, aku bisa berenang papa. Jangan, walaupun kau sering berenang di laut Bengkalis, mati kau kanan. Ini ujian Allah, ini murka Allah kanan. Ayo masuk. Enggak, bandang dihantam gelombang, meninggal. Sedih, Nuh, sedih, belum hilang, teringat biniku mana ya? Carinya bininya. Ada nampak biniku? Cari sama Nabi Nuh, gak ada yang nampak bininya, Pak Bu. Nabi Nuh naik ke atas kapal balik, ditengok di bukit-bukit itu. Wah, itu di sana biniku. Arahkan kapal ke sana. Oke, kapal ngarah ke sana, dipanggilnya bininya.
Mimi. Udah denger aja apa? Ceramah kan cuma denger aku yang ceramah, udah tenang aja lah. Mimi. Perasaan di rumah dipanggil Mimi. Mimi, ikut pipi Mimi. Nanti kau meninggal Mimi, ikut pipi. Enggak pipi, Mimi bisa. I am his Wonder Woman, you know. Coba bandelnya perempuan tuh. Jangankan suaminya yang memerintah, ciptaan Allah pun dirubah. Itu perempuan Pak. Dengar, perempuan. Oh, kecuali Bu Bupati ya, Pak. Wah, ini kan sampai putus kontrak tengah jalan kan gak enak. Kecuali ibu ya.